Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video tutorial pembuatan web profil pribadi ya. Pada pertemuan terakhir ya, di video sebelumnya itu kita sudah membahas bagaimana cara menghapus user ya, delete user. Hari ini kita akan mencoba memodifikasi kembali program kita, tampilannya ya. Kita bisa buka seperti ini. Ini adalah tampilan kemarin ya. Jadi kita sudah berhasil tambah data, kemudian edit data kita sudah berhasil, delete data juga kita sudah berhasil ya, delete ini sudah berhasil, edit kemarin juga sudah berhasil di video sebelumnya. Sekarang kita akan merubah ya tulisan Alexander Pierce ini menjadi nama yang login, kemudian admin LTI nanti kita sesuaikan ya. Kita tambahkan satu menu dashboard dan nanti kita tambahkan satu menu logout gitu ya. Oke, dan satu yang terpenting juga ya, agar orang tidak bisa langsung mengakses file kita. Contoh di sini user.php ya. Ini jika kita tidak buat validasinya, maka nanti kalau seandainya orang tahu ya linknya, dia bisa langsung buka. Jadi kita harus buat validasi supaya orang tidak bisa sembarangan membuka. Jadi kita contohin ya. Saya copy terlebih dahulu, anggap seperti ini ya. Seharusnya kalau kita mengetikkan seperti ini, misalnya dashboard.php, ya, dia nggak boleh terbuka, tidak bisa terbuka seperti ini ya. Harusnya kalau dia belum login, dia akan dikembalikan lagi kepada menu login ya. Di sini perannya nanti adalah session. Ya. Jadi di session itu nanti yang bakalan mengatur bagaimana proses login itu berlangsung. Oke, kita langsung lihat script kita ya. Nih scriptnya. Yang pertama sekali yang kita jalankan adalah di menu config, cek login seperti ini ya, cek login. Kemudian tepat di bawah ini level admin kita akan buat sebuah session baru, $session seperti ini, kita namakan sessionnya adalah level, dan kita ambil level itu ya, ambil level itu dari sini, level seperti ini ya. Jadi datanya itu kita ambil langsung dari database level, kemudian kita buat kembali sebuah session yang menampung nama ya. Jadi kita buat variabelnya tadi ya, kemudian di sini kita buat nama ya. Jadi bagian ini kita ambil dari database kita. Oke, kemudian session ini nggak akan berjalan kalau seandainya kita belum tambahkan script session start. Nah, dia ya, jadi kita jalankan terlebih dahulu sessionnya seperti ini. Oke, dicek login sudah berhasil ya. Sekarang kita akan coba membuat validasinya ya. Validasinya akan kita letakkan nantinya di template, kemudian di header. Kenapa header? Karena semua nanti file pada menu ini, baik dashboard, edit, editor, itu semuanya menggunakan header.php atau include header.php. Jadi cukup kita letakkan saja validasi ini di header.php ya. Oke, sebelumnya ini bisa kita ganti ya nih bahasanya, mungkin kita buat aja web admin gitu mungkin lah ya. Terserah nanti sukanya seperti apa. Kemudian di sini bagian atas ini akan kita buat validasinya. Oke. Apa sih validasinya? Yang pertama tentunya kita tambahkan session start seperti ini. Kita akan jalankan sessionnya juga. Kemudian kita buat sebuah logika if jika I set, artinya jika tidak di set $_session level ya, artinya waktu dia coba akses ya, tidak melalui login, dia coba langsung linknya saja, dia akan dikembalikan ke tampilan login awal ya. Kita pakai di sini header saja, header dan seperti ini ya. Header kita buat seperti ini. Locationnya adalah keluar dari folder menu ya, keluar dari folder template ya, karena kebetulan memang saya minimize semua ya, seperti ini ya. Jadi dia akan keluar folder template ya, kemudian dia akan memanggil index.php langsung. Artinya dia langsung keluar dan dia akan memanggil index.php. Itu dia ya. Jadi kita tidak perlu lagi menulis index.php-nya karena secara otomatis program atau browser akan memanggil si indeksnya. Oke, selesai. Ini kita uji coba dulu apakah kira-kira masih bisa ya.
Ini seharusnya ya tadi bisa ya, sekarang coba saya kembalikan lagi seperti ini, kembali. Kemudian kita coba menu dashboard.php. Kita klik. Oke, kalau ternyata masih bisa, ada kemungkinan ya cache-nya atau history masih tersimpan di browser karena kita belum buat logout ya. Kita coba bersihkan aja dulu history kita coba ya, history. Kemudian kita delete browsing data seperti ini ya. Kita delete mungkin yang last hour 24 jam. Ini bisa kita close. Oke, kita coba lagi akses. Akses kemudian menu dashboard. Oke, itu masih jalan. Coba kita perhatikan lagi apa kendalanya ya. Di sini adalah dashboard.php ya. Kita cek di menu ya, dashboard.php. Oke. Di sini silakan kita tambahkan juga session start ya. Session start seperti ini. Oke, sekarang kita kembali lagi di dashboard.php-nya. Kemudian kita buat menu. Oke. Oke, kenapa dia tidak berhasil ya? Kenapa dia tidak berhasil? Karena perintah di header.php yang kita buat adalah iSet, artinya jika levelnya di set. Seharusnya kita tambahkan tanda seru seperti ini. Artinya jika dia tidak di set gitu ya. Jika dia tidak di set levelnya, maka dikembalikan ke indeks. Oke. Jadi kita kalau membuat program memang harus benar-benar teliti ya, karena hanya salah satu huruf saja dia sudah bermasalah. Oke, artinya di sini saya ulangi lagi, jika dia tidak di set sessionnya, maka dia akan dikembalikan ke indeks PHP. Ya. Kita coba kembali, ya, kita coba kembali seperti ini, ya. Kita coba panggil menu dashboard.php. Oke, berhasil ya. Sekarang walaupun ada yang tahu linknya, misal seperti ini, dia tahu itu ada folder menu, kemudian di dalam ada dashboard.php. Waktu dia akses, otomatis akan dikembalikan ke index.php gitu ya. Oke, kita coba menu user ya, user.php seperti ini. Oke, sama ya, dia dikembalikan lagi ke menu login. Oke, jadi sekarang ya, sekarang di dashboard ini kita hapus juga session startnya seperti tidak masalah ya. Ini. Oke, di header kita sudah menambahkan validasinya seperti ini. Ya, jadi sekarang sudah aman ya, walaupun sudah orang tahu linknya, kalau dia tidak login maka dia akan dikembalikan ke indeksnya kita. Oke, sekarang kita coba apakah jika kita login itu berhasil ya. Kita login seperti ini. Oke, berhasil ya. Berarti artinya kalau kita login dengan jalur yang tepat ya, yang diizinkan, kita langsung diarahkan ke dashboard. Tapi kalau seandainya kita langsung mengakses linknya ya tanpa login, maka dia akan kembalikan ke index.php. Oke, kemudian kita akan merubah tulisan Alexander Pierce ini ya sesuai dengan nama login kita. Ingat, bagian di sini adalah bagian sidebar ya. Kita sekaligus nanti membuat mungkin menu dashboard sama logout ya. Jadi Alexander Pierce ini kita lihat, ini kita close ya, header tadi sudah oke ya, header.php. Sekarang ini juga cek login sudah clear, kita close. Tapi ingat ya, ini session yang akan kita gunakan nantinya. Jadi kita akan menggunakan session nama, ya session nama. Close. Kita masuk ke sidebar.php-nya. Oke, kita scroll ke atas. Di sini ada tulisan Alexander Pierce seperti ini ya. Kita bisa tambahkan seperti ini. Oke. Echo ya, langsung echo. Kita panggil langsung session. Oke, seperti ini kita panggil session nama ya. Dari mana session nama? Kembali lagi kita buka cek login. Session nama itu didapat dari sini ya, session nama. Jadi pada saat kita login, session itu akan menyimpan sementara data-data yang kita buat. Oke, kita coba kembali cek. Oke ya, berhasil ya. Sekarang nama sudah sesuai dengan login ya, sesuai dengan login namanya. Jadi kita cukup menambahkan aja $session nama seperti ini. Oke, selesai itu tulisan admin LTE ini mungkin kita ganti juga ya, kita ganti menjadi admin web ya, atau terserah ya, admin web ini terhapus admin web. Oke, kita refresh.
Ya, sudah selesai admin web. Nama sudah terganti. Sekarang kita akan menambahkan menu dashboard. Artinya tombol dashboard itu kalau kita klik dia akan kembali ke tampilan sini ya. Oke, ingat ya. Ini dia. Kemarin yang kita sisakan satu ya. Caranya amannya adalah kalau kita mau minimize gini juga boleh, atau kita langsung copy gini juga boleh ya. Kita copy, kemudian kita tambahkan di atas ini ya. Saya enter aja sedikit, saya paste di sini ya. Nah, seperti ini kira-kira. Ini kita akan buat namanya jadinya dashboard. Oke, dashboard. Oke. Dan linknya ini kita akan arahkan ke dashboard. Jadi karena kebetulan sidebar ini adanya di template ya, ada template, maka dia harus keluar folder dulu, baru dia panggil menu, baru panggil dashboard.php ya. Berarti kita keluar dulu, pas ya, sini udah keluar, panggil menu, tapi di sini user kita ganti menjadi dashboard.php. Selesai ya. Kemudian iconnya akan kita rubah nih. I-class-nya nih, I-nya ini ya, kelasnya kita gunakan font awesome seperti sebelumnya, fontawesome.com. Kita langsung search ya. Ingat tipe ya, versi yang kita gunakan itu adalah 5.15 yang ini. Kita pilih ya 5.15. Kemudian di sini kita buat dashboard. Oke, ini ya, kita gunakan yang free ya. Yang pro ini artinya berbayar, kita pakai yang free berarti ini tachometer alt ini. Kita gunakan, cukup klik aja di i-class ini ya, kita klik aja langsung dan kita pastekan di sini. Nah, ya. Oke, kita coba refresh kembali script kita. Oke, udah muncul ya. Udah muncul. Kita coba ya. Kita klik administrator seperti ini, kita klik dashboard. Oke, sudah kembali ya. Administrator, kemudian dashboard. Oke, sukses ya. Dan pada video ini kita terakhir adalah untuk membuat tombol logout ya. Kita bisa tambah kembali ya. Jadi administrator ini kita boleh klik seperti ini. Kita pastekan di sini. Kita buat di sini logout. Oke, seperti ini. Kita pilih logout. Kemudian kita ini tidak perlu ya. Kita tidak perlu nantinya membuat ini. Kita harusnya kita hapus terlebih dahulu seperti ini ya. Kita rubah dulu ikonnya ya. Ikonnya kita ganti dengan font awesome juga, logout. Kita buat aja logout. Kira-kira gimana tampilan? Oke, kita buat pakai yang ini ya, sign out ini ya. Sign out. Oke, cukup klik di i-class ini dia. Klik, copy. Kemudian kita ganti di sini. Nah, ya, kita ganti. Kita lihat sekarang. Kita refresh. Oke, ya. Sekarang sudah ada tombol logout ya, dashboard juga sudah ada. Oke, kita akan buat script logout ya. Mungkin untuk kali ini. Oke, untuk script logout ya, kita akan menambahkan satu file PHP kembali lah ya. Kita buat untuk logout itu kita gabungkan di folder config saja ya. Jadi kita buat di sini config ya, di folder config satu file baru dengan nama logout gitu ya, logout.php ya, .php. Ini ya, logout.php. Di sini kita langsung buat scriptnya. Ini ya. Pertama kita coba tambahkan session start. Ini ya. Session start. Kemudian kita akan menghapus data-data session yang tadinya sudah sudah terrecord sementara ya, yang mana nanti seluruh session itu akan kita hilangkan semuanya ya. Jadi kita bisa tambahkan session ini, kita unset, kemudian session kita destroy ya, kita hancurkan semua, jadi tidak tersisa lagi ya. Session destroy. Kemudian kita tambahkan header. Kira-kira mau diarahkan kemana nantinya ya. Location. Berarti kita posisinya ada di config. Kita akan keluar folder aja ya. Keluar folder. Seperti ini ya. Kita akan keluar dari folder. Kemudian kita tambahkan exit ya, seperti ini.
Selesai ya. Jadi untuk perintah yang di sidebar nantinya ya, kita hanya tinggal memanggil file logout ini saja ya. Kita tinggal memanggil file logout, di mana file logout ini akan mengarahkan kita untuk menghapus seluruh data session ya. Jadi nantinya kita balik ke sidebar, di href-nya ini kita tinggal tambahkan saja, karena sidebar itu adanya di berbeda folder ya. Seperti biasa, kita keluar terlebih dahulu, kita panggil config, kemudian kita panggil logout.php seperti ini ya. Kita klik seperti ini, cukup klik logout.php. Oke, sekarang kita akan uji coba ya. Uji coba, kita refresh. Apakah ini berhasil? Kita klik. Oke, sudah berhasil ya. Sekarang perintah logout sudah berhasil. Jadi dia tadi berada di folder config, nama filenya adalah logout.php. Dan isinya hanya sederhana, nggak banyak-banyak ya. Isinya hanya session start, session unset, kemudian session destroy. Kemudian kita linkkan dia, kembalikan dia kepada index.php. Kenapa ini kita bisa pastikan index.php? Perhatikan ya. Ini kalau saya minimize. Nah, ini dia. Artinya dari folder config ini, dia hanya tinggal langsung keluar folder ya. Sekali aja ya, sebelum folder akses ya, keluar dari foldernya. Kemudian langsung dia panggil index.php. Ini kita coba lagi ya. Oke, login, kemudian logout. Oke, dia akan langsung kembali ke index.php. Oke, demikian di video yang ke-10 ya. Nantinya akan diterus lanjutkan videonya hingga tampilan web profil kita selesai dan dapat digunakan. Jangan lupa untuk melihat video-video berikutnya. Terima kasih.